Korintus, iman yang bertumbuh di tengah kekacauan. Di antara kota-kota penting dalam dunia Romawi pada abad pertama, ada satu kota yang terkenal karena kemakmuran sekaligus kerumitannya, Korintus. Korintus adalah kota pelabuhan yang sangat sibuk. Letaknya strategis di antara dua laut, menjadikannya pusat perdagangan yang ramai. Orang dari berbagai bangsa datang dan pergi, membawa budaya, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda. Namun kota ini juga dikenal dengan kehidupan moral yang sangat longgar. Kemewahan, ambisi, dan kesenangan duniawi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Di kota seperti inilah, Paulus datang untuk memberitakan kabar tentang Yesus. Melalui pelayanannya, lahirlah sebuah komunitas orang percaya di tengah lingkungan yang penuh tantangan itu. Namun, gereja di Korintus tidak berkembang dengan mudah. Justru gereja ini menjadi salah satu gereja yang paling banyak menghadapi konflik dalam Perjanjian Baru. Di antara jemaat muncul perpecahan. Sebagian mengelompokkan diri berdasarkan tokoh yang mereka kagumi. Ada yang berkata mereka mengikuti Paulus, yang lain mengikuti Apolos, dan yang lain lagi mengikuti pemimpin lain. Selain itu, berbagai persoalan moral juga muncul di dalam jemaat. Ada pertikaian, kesombongan rohani, penyalahgunaan kebebasan, bahkan kekacauan dalam ibadah. Melalui surat-suratnya yang dikenal sebagai surat 1 Korintus dan surat 2 Korintus, Paulus menegur, mengajar, sekaligus membimbing jemaat ini dengan penuh kesabaran. Ia tidak menutupi kelemahan mereka, namun ia juga tidak menyerah terhadap mereka. Paulus mengingatkan bahwa gereja bukanlah kumpulan orang yang sudah sempurna, melainkan komunitas orang yang sedang belajar bertumbuh. Di dalam suratnya kepada jemaat Korintus juga muncul salah satu penjelasan paling indah tentang kasih. Sebuah bagian yang sering dikenal sebagai pasal kasih. Di tengah berbagai konflik dan ketegangan itu, Paulus menegaskan bahwa tanpa kasih, semua karunia rohani dan semua kemampuan manusia menjadi kosong. Kisah Korintus mengingatkan bahwa gereja tidak pernah bebas dari pergumulan manusia. Perbedaan pendapat, kelemahan karakter, dan konflik sering muncul ketika banyak orang dengan latar belakang yang berbeda berkumpul dalam satu komunitas. Namun justru disitulah pertumbuhan rohani bisa terjadi. Korintus menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya bekerja melalui gereja yang rapi dan sempurna. Ia juga bekerja melalui komunitas yang masih belajar, masih jatuh bangun, dan masih berjuang memahami arti kasih yang sejati. Karena pada akhirnya gereja bukanlah tempat bagi orang yang sudah tidak memiliki masalah. Ia adalah tempat di mana manusia yang penuh kelemahan belajar berjalan bersama menuju kedewasaan iman. Dan mungkin itulah pesan terbesar dari Korintus, bahwa di tengah konflik, kesalahan, dan pergumulan manusia, kasih tetap menjadi jalan yang memulihkan dan mempersatukan kembali.